Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan ayat ini. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang salah menafsirkan ayat ini. Nah, coba lihat di ayat 4, dia bilang begini. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Banyak sekali hamba Tuhan bilang, oh, sebelum orang mau jadi manusia, Allah sudah memilih kita. No, kalau kita bikin pertanyaan, no, sebelum Allah mau menciptakan manusia, orang di mana? Orang tanpa di mana? Sedangkan Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, kosong, no, masih kosong. No, ada di mana? Nah, ini tuh banyak para hamba-hamba Tuhan tidak mengerti tentang firman. Nah, coba. Jadi begini, segala sesuatu itu ada di dalam Yesus Kristus. Berarti orang bahas tentang Kristosentris. Nah, coba kita akan menemukan jawabannya. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Jadi hitung-hitung ya, harus 15 menit. 1 Petrus 1 ayat 20. Silakan kalau sudah apa, boleh baca. Yang lebih dulu, coba. Jadi sambil belajar, kita lempar begini supaya orang mengerti juga. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, menyatakan dirinya baru pada zaman menyatakan akhir. Pada zaman akhir. Siapa dia itu? Dia adalah Yesus Kristus. Jadi kita dipilih karena Yesus Kristus, bukan karena orang Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan ini, coba supaya lebih kuat lagi, orang buka di Efesus 1 ayat 5. Coba Efesus 1 ayat 5. Lebih enak dialog waktu. Nah cukup. Yesus 1 ayat 5. Okay. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Dalam kasihnya Ia telah menentukan, terus dari semula oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kita. Itu. Semua itu dalam Yesus Kristus. Makanya DP nama apa? Ketika orang semua mengenal, percaya kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 ayat 10. Ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Ketika orang diselamatkan, ketika kita menyatu dengan Kristus, disebut apa? Berteosis. Menyatu dengan Kristus Yesus, baru orang ikut diselamatkan. Semua karena Yesus Kristus. Sampai coba perhatikan di kitab Kejadian. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan gambar Allah. Banyak orang salah di situ. No, apa DP maksud? Itu karena kenapa manusia itu segambar dan serupa dengan gambar Allah? Yesus Allah enggak? Karena Yesus, bukan karena orang ini. No, kalau orang dasar pemahaman lemah, Yesus itu adalah firman perkataan Allah yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa dia bersama-sama dengan Allah? Karena firman perkataan Allah ada dalam diri Allah. Kita bicara ini ada di dalam diri Pak Ronald, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu jadi manusia. Kenapa segambar dengan serupa? Coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Dia bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Nanti baca terus. Jadi manusia itu diciptakan supaya dia berkuasa. Ibadah pertama manusia di dunia bukan berdoa. Zaman Adam sultan berdoa. Sudah. Allah kan cuma kasih tugas. Adam, ngana mesti jaga pelihara. Berarti ibadah pertama manusia adalah bekerja, bukan berdoa. Karena belum tahu, manusia langsung berkomunikasi dengan Allah itu sendiri. Jadi bekerja. No, Adam, ada manusia waktu itu belum ada Hawa. Jadi bekerja, menjaga. Karena dia ingin tahu jaga, akhirnya diusir di Taman Eden. Nah, coba orang lihat sekarang. Di 1 Korintus 11 ayat 7 dia bilang begini.
Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinari gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ini artinya gambaran dari kemuliaan Allah. Manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana dengan Yesus itu sendiri? Setelah justru kan? Nah, coba. Kalau Yesus itu, Ibrani 1 ayat 3, coba. Supaya orang paham pemahaman orang tentang kristosentris ini, orang tidak salah arti. Coba. Kalau sudah apa? Ibrani 1 ayat 3, coba. Lebih enak. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Itu. Dan menopang segala yang ada dengan menopang siapa ini? Dunia ini kan ditopang. So paham nggak? Dunia ini ditopang. Masa Tuhan Yesus topang ini dunia? Kekuatan apa ini Tuhan Yesus? Perkataan Allah jadi manusia. Sebelum Yesus, maka Yesus bilang begini. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Apa artinya? Sebelum Yesus jadi manusia, dia adalah bentuk perkataan Allah. Itu Tritunggal, orang mesti paham. 1 Korintus 8 ayat 6, coba. Supaya orang mengerti, orang Kristen. Banyak orang Kristen, nanti apa Tritunggal? Yesus adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Apa kan? Itu orang Kristen Islamnya tanya. 1 Korintus 8 ayat 6. Apa? Baca cepat-cepat. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya ada satu, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Yesus adalah Tuhan, Allah adalah Bapa. Di dalam diri Allah itu ada firman Allah. Yesus bilang, aku ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Perkataan Allah ini, Yesus masih dalam bentuk perkataan Allah, belum jadi manusia. Sehingga Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak. Kenapa dunia ini ditopang dengan firman? Karena firman perkataan Allah ini terjadi dia topang. Sehingga ini dunia ini tidak kacau balau. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, perhatikan baik-baik. Ketika Allah bilang apa? Berfirmanlah Allah, jadilah maka jadilah. Ini kok kalau di Islam bilang tasawuf. Teraika. Maka kalau orang mau belajar kalau Kristen, tinggi sekali DP ilmu namanya kodrat ilahi, energi ilahi atau rahmat ilahi. Itu tinggi. Ilmu tasawuf ada di situ di Kristen. Ketika Allah bilang, berfirmanlah Allah, jadilah maka jadilah. Ini yang dia kasih jadi, termasuk manusia pun bergerak. Makanya di Kejadian 1 ayat 1, roh Allah melayang-layang. Fungsi roh Allah ini adalah menghidupkan. Itu disebut energi ilahi. Energi ilahi, roh Allah itu ada dalam diri Allah. Roh Allah itu tidak pernah meninggalkan Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. So berapa menit ini? 1 Korintus 2 ayat 11, coba. Nah, lebih enak. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Makanya itu roh Allah itu, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika energi Allah ini bekerja, kan orang tanya begini, ini misalnya dari Islam. Roh Allah cuma satu pribadi. Nah sekarang dia pergi Pak Bapak pilih ini, so berapa roh Allah ada? Itu namanya energi ilahi. Ada ini panjang kalau mau cerita mau kupas habis. Kodrat ilahi, makanya ini mau baca cerita surga neraka. Sebenarnya surga neraka itu bukan tempat, tetapi surga neraka ada di dalam diri Allah. Dasarnya 1 Timotius 6 ayat 16. Allah bersemayam dalam terang yang tak terampili. Tidak seorang pun bisa melihat Allah. Memang manusia tidak bisa melihat Allah. Siapa bilang ada kesaksian, Allah itu lupa kakek-kakek. Alkitab yang bilang, mau baku kuat dengan Alkitab. Bahkan ada orang bilang begini, kita kok pernah naik di surga? Siapa sini pernah naik ke surga? Coba, siapa ada? Angkat tangan. Yohanes 3 ayat 13. Kasih kuat. Ini hati-hati pengajaran. 3 ayat 13. Supaya orang tahu. Putar balik. Tidak ada orang naik surga. Itu Alkitab yang bilang, bukan Pak Ronald. Kalau mau dimarah-marah. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ada seorang pun selain daripada dia yang ada orang tinggi di surga. Yaitu anak manusia. Jadi kalau ada kesaksian, kita ada pernah di surga. Perhatikan ada 3. Makanya Bapak berkesaksian tadi. Ada Yerusalem baru. Ada Firdaus. Ada surga. Perhatikan. Yerusalem baru itu kumpulan orang-orang kudus.
Nanti orang mau belajar itu tentang pengantin anak domba. Yang dia mau kawin dengan namanya jemaat gereja. Itu Yerusalem kumpulan orang-orang. Kalau Yerusalem itu turun dari surga, bukan itu surga. Hati-hati. Yerusalem baru dalam Alkitab bilang dia turun dari surga. Kalau Firdaus, tempat penantian Bapak tunggu orang begini. Karena kenapa? Belum ada pengadilan Kristus. Tak. So ada pengadilan Kristus. Makanya orang menghadap tahta Allah belum di surga ini. Masih ingin bertunggu. Ketika pengadilan Kristus baru orang masuk di surga. Islam bilang masuk di jannahnya Allah. Jadi belum ada, kosong. Jadi orang mesti belajar pahami, mengerti tentang firman Tuhan. Sama dengan tadi kesaksian-kesaksian. Ibrani 12 ayat 14 saya ibu baca. Jadi kekuatan ibu, Pak Ibu. Ibrani 12 ayat 14. Jangan mendidik kita pernah lihat Tuhan. Lihat dulu kategori itu. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup dengan damai orang. Stop. So pernah bikin damai sini? Nggak pernah berusaha sedikit. Ada. Baru kedua. Dan kejarlah kekudusan. Tahap paling tinggi, kejarlah kekudusan. Berarti ada orang-orang kudus. Dia bilang, oh zaman sekarang nggak ada. Ini ayat bilang kejarlah kekudusan. Ini cerita 7 iman, tingkat iman. Mari nanti mau panjang, itu Bapak bilang tabernakel, ada di situ semua. 7 iman. Terus? Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan ada orang bisa melihat Tuhan itu ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau luar biasa. Kau adalah Sang Firman yang hidup, bersemayam dalam terang yang terhampiri, memberikan kami kekuatan serta keselamatan atas kehidupan kami. Ini adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.